Wah, cepat juga ya. Hai, ketemu lagi di workshop John Arif. Senang bisa bertemu dengan Anda. Anda masih sehat kan? Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu brand kelas industrial berskala internasional atau sudah dikenal secara mendunia ya. Brand ini adalah brand bernama Deco dan ini adalah salah satu brand new entry di Indonesia. Brand ini akan menyerbu pasar-pasar di Indonesia untuk kelas industrialnya. Dan sebelum saya mereview produk Deco ini, saya sempat meriset atau browsing latar belakang untuk produk Deco ini. Yang ternyata pencipta dari brand Deco ini adalah seseorang yang pernah berkecimpung langsung pada salah satu produk brand power tool terkenal. Atau bisa dibilang brand sultan lah ya. Dan beliau akhirnya memutuskan untuk membuat sendiri satu brand dengan kualitas industrial, tapi harga yang lebih terjangkau, yaitu brand Deco ini. Nah, di tangan saya ini adalah salah satu produk dari Deco, dari sekian banyak produk yang dia produksi. Ini adalah power drill cordless Deco dengan kapasitas cak 10 mili, dengan power di 20 volt, dan dengan motor penggerak yang sudah tipe brushless. Kita semua tahu kekuatan dari tipe motor berjenis brushless. Nah, di sini saya akan jabarkan sedikit apa itu motor brushless dan mengapa motor brushless itu lebih bertenaga ketimbang motor brushed atau motor yang menggunakan carbon brush. Dari segi konstruksi, kumparan coil dia sudah sangat berbeda jauh. Kumparan coil dari brushless adalah kumparan dengan jenis kumparan 3 pas. Sedangkan brushed motor itu seperti kumparan single pass. Nah, pada motor brushless, biasa kita lihat dia berkode BLDC atau brushless direct current. Itu kumparan bertipe axial flux. Axial flux, dia memiliki stator ganda dan mempunyai jumlah kutub sebanyak 12 kutub. Inilah sebabnya motor brushless mempunyai torsi jauh lebih tinggi daripada motor yang menggunakan carbon brush. Oke, kita lanjut lagi di produk power drill Deco ini. Ini adalah Deco dengan tipe DKBL 20 DU3. Jadi DKBL 20 DU3 itu adalah tipe kode dari handrail cordless Deco ini. Oh ya, Deco sendiri mempunyai beberapa jenis paket pembelian. Nah, yang saya dapat ini adalah paket pembelian berjenis yang tipe ekonomis ya. Jadi kita hanya diberikan packaging menggunakan kardus. Di dalamnya hanya terdapat satu unitnya dan satu baterai dan satu charger. Nah, untuk power drill ini dia mempunyai beberapa paket, yaitu paket komplitnya yang dia sudah menggunakan tas atau koper plastik. Di dalamnya itu terdapat 2 baterai, 1 charger, 1 unitnya, dan beberapa aksesoris. Jadi itu pun harganya agak lebih mahal. Baterai, kapasitas baterai dari Deco ini adalah 1,5 ampere hour. Jadi dia hanya di 1,5 ampere hour. Saya tidak tahu untuk ekosistemnya Deco sendiri, apakah dia membuat untuk kapasitas besar, saya juga belum tahu. Dan selanjutnya adalah dari build quality, ya, dari build quality yang saya lihat untuk konstruksinya dia sangat solid ya. Jadi yang hitam ini adalah karet. Ini adalah karet dan dia sangat nyaman dipegang karena dia tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Dia sangat compact pada saat dipegang. Dan powernya bisa terasa pada saat push buttonnya Anda tekan, itu sudah terasa sekali untuk powernya. Oh ya, untuk produk power drill ini yang masuk di Indonesia ini dibanderol di kisaran harga 1,4 juta rupiah ya. Jadi kurang lebihnya segitu untuk bandrol dari harga power drill ini dari Deco.
Dan itu sudah terdapat di beberapa marketplace, jadi Anda bisa searching untuk produk Deco dan Anda bisa juga lihat di deskripsi untuk link pembeliannya, sudah saya sertakan. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pengetesan untuk power drill dari Deco ini, apakah sesuai dengan deskripsi yang dijelaskan pada power drillnya. Oke, untuk pengujian kali ini saya menggunakan 8 buah skrup dengan berbeda ukuran panjang dan ukuran diameternya. Jadi skrup ini akan saya tancapkan tanpa menggunakan pry drill, hanya dengan menggunakan power drill ini dari Deco. Jadi ini adalah 8 buah skrup yang akan saya masukkan secara paksa tanpa pry drill. Dan selain skrup, saya juga akan melakukan pengeboran menggunakan Frostner bit ukuran 20 mili untuk lubangnya. Nah, bisa Anda lihat di sini dengan mudahnya dia masuk walaupun tanpa pry drill ya, karena torsi dari Deco ini sangat kuat. Saking kuatnya sampai salah satu dari skrup drywall saya kepalanya rusak. Nah, ini mungkin karena mata dari PH2 saya sudah aus. Selanjutnya saya akan menyekrup ini. Ini adalah skrup besar ya, dengan panjang yang lumayan panjang tanpa menggunakan pry drill. Dan Anda bisa lihat tangan saya, karena torsinya besar, tangan saya harus terputar, ikut berputar. Anda bisa perhatikan sendiri. Torsi ini mendorong tangan saya untuk berputar. Nah, sebesar itulah torsi yang dikeluarkan dari Deco ini. Dan untuk percobaan penyekrupan ini saya tidak menggunakan settingan torsi ya, tapi saya menggunakan settingan drilling. Makanya Anda bisa lihat tangan saya terpuntir pada saat melakukan penyekrupan karena torsinya sangat besar. Jika Anda perhatikan, mata Frostner bit saya ini sebetulnya bukan mata baru ya. Ini mata lama yang sudah sering saya gunakan. Jadi kalau tingkat ketajaman bukan seperti ketajaman pada saat dia baru. Tapi dengan power drill ini yang torsinya cukup lumayan bagus, itu tidak jadi masalah. Dia tetap bisa menembus untuk kayu keras mahoni ini. Nah, selanjutnya kita akan mengukur kapasitas baterai, apakah dia benar di 20 volt. Jadi ini baterai sudah saya charge, kondisinya maksimal ya, full. Nah, bisa dilihat untuk voltasenya dia 20,4 atau 20,3. Itu sesuai dengan yang tertera pada baterai, yaitu 20 volt. Pengukuran selanjutnya adalah pengukuran putaran. Di sini saya akan mengukur 2 step, yaitu karena di power drill ini dia ada 2 step, yaitu step 1 dan step 2, speed 1 dan speed 2. Saya akan mengetes untuk speed 1-nya. Kalau di nameplate-nya atau tertulisnya adalah 420. Kita cek apakah betul. Iya, betul. Ternyata dia sesuai dengan apa yang ditulis di deskripsi alat tersebut. Selanjutnya untuk speed 2. Yang tertulis di deskripsi adalah 1500 rpm. Oke, ternyata sesuai. Oke, seperti yang Anda lihat tadi, dari hasil uji coba untuk menyekrup baut sepanjang ini pada kayu yang berjenis keras ya. Kayu yang tadi saya gunakan adalah kayu mahoni yang sudah kering. Jadi tidak ada masalah dia untuk menyekrup baut skrup sebesar ini ke dalam kayu keras, dan tidak ada hambatan atau berhenti di tengah. Tapi itu wajar lah, karena satu, dia sudah brushless. Kita sudah tahu bahwa brushless motor mempunyai torsi yang lebih tinggi ketimbang motor yang menggunakan carbon brush. Oke,
Dari segi uji coba tadi, pada saat saya pengetesan untuk pengukuran dari baterai, posisi penuh, memang betul dia di 20, sekian volt. Artinya isinya dia adalah murni 20 volt, bukan 20 kurang atau 18, sekian, enggak. Jadi yang tertera 20 volt itu sesuai dengan apa yang sudah kita ukur tadi. Dan untuk RPM-nya pun sesuai. Di RPM di speed 1 dia mempunyai RPM 420 sekian. Untuk speed 2 dia di 1500 sekian. Jadi sesuai dengan nameplate yang ada di keterangan di power drill dari Deco ini. Oke, sekarang kita akan masuk di segmen kesimpulan. Jadi pro dan kontra menurut sisi pandang saya hanya ada 2 pro dan 1 kontra. Pro yang pertama adalah build quality. Dia build quality-nya sangat rapih ya, tidak ada istilahnya, tidak ada sisa produksi ataupun finishing yang kurang rapih. Finishingnya bagus dan bahan plastiknya, dan bahan plastik ini terbilang sangat solid. Jadi ini bukan bahan plastik yang kalau kita ketuk dia bunyi nyaring ya. Ini lebih ke dia lebih solid untuk bahan plastiknya. Itu pro yang pertama. Pro yang kedua adalah sudah kita lihat tadi. Dari segi torsi, kekuatan untuk bor dengan ukuran 10 mili, ini adalah bor 10 mili, bukan bor 13 mili. Dan dia bertipe cordless brushless. Untuk torsinya, saya acungkan jempol, dia sangat kuat. Bahkan dengan menyekrup, untuk skrup sepanjang ini dan sebesar ini tanpa pre-drill, dia bisa masuk hanya dengan sekali jalan. Ya, memang ada beberapa percobaan saya seperti mata skrup drywall saya yang tiba-tiba slack kepalanya ya. Jadi itu nggak bisa saya lanjutkan karena memang kepalanya itu matanya sudah slack. Tapi pada saat saya mencoba untuk memasukkan ini benar-benar luar biasa. Tidak ada hambatan sama sekali, dia tidak berhenti di tengah jalan dan tenaganya pun tidak kehabisan napas. Jadi untuk memasukkan segini panjang, dia hanya dengan sekali jalan. Itu, dan itu saya tidak heran karena pertama, dia brushless. Kita semua sudah tahu bahwa bor yang menggunakan motor brushless itu torsinya memang dijamin memang besar. Oke, dan satu lagi yang saya suka dari Deco itu adalah perpaduan warna yang menurut saya ini bagus ya. Jadi dia tidak seperti power tool pada umumnya. Dia memiliki tiga karakter warna, yaitu hitam, abu-abu, dan biru. Ya, dan itu berbeda dengan yang lain. Oke, tapi satu hal yang saya tidak suka atau kurang sreg di hati ya, yaitu masalah charger ya. Saya karakternya orang yang suka mencharger baterai itu menggunakan slot atau cartridge, sedangkan Deco menggunakan model soket, dan ini bukan sesuatu yang saya suka. Tapi saya rasa kedepannya Deco akan memperbaiki untuk masalah charging ini. Itu sebetulnya untuk kelas di 1,4 juta saya rasa menambahkan cartridge atau slot charging itu menurut saya lebih baik ketimbang menggunakan soket seperti ini. Oke, dan saya rasa itu tadi ya dari sisi pengujian, pengukuran, dan kesimpulan menurut versi saya. Worth it atau tidak ini power tool untuk dibeli itu saya serahkan kembali kepada Anda. Anda bisa menentukan sendiri atau menilai bagaimana kinerja performa dari Deco menurut pengujian yang sudah saya lakukan tadi. Untuk link pembelian dari power drill Deco ini Anda bisa cek di kolom deskripsi yang sudah saya sertakan. Dan saya rasa sampai di sini dulu review dari saya untuk power drill dari Deco ini. Semoga ini bisa menjadi referensi Anda jika ada yang membutuhkan power drill cordless ya. Dan
Sampai di sini perjumpaan saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa follow Instagram saya @jonarifDIY. Kita akan ketemu lagi di project DIY dan review selanjutnya. Sampai jumpa.